Universitas Advent Indonesia. Kami rindu menyapa pemirsa setia Unai TV. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tak terasa kita telah tiba di pelajaran yang kelima di triwulan yang terakhir di tahun 2025. Tak terasa juga sedikit lagi kita akan mengakhiri tahun 2025. Dan buku Yosua menjadi penutup di triwulan di sepanjang tahun 2025. Pada saat ini kita telah tiba di pelajaran yang kelima di triwulan yang terakhir di tahun ini dengan judul Tuhan berperang untuk Anda. Saudara-saudara sekalian, dengan ayat tema sepanjang minggu ini terdapat dalam Yosua pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-42, firman Tuhan berbunyi, semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang kelima di triwulan ini. Tetapi saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh para narasumber yang akan membagikan pelajaran yang kelima di saat ini. Yang pertama, saya George Tular yang akan memimpin diskusi ini sebagai moderator. Dan berikutnya ada teman saya, Royan Jonathan Sinaga, Fakultas Filsafat tingkat kedua. Reno Tommy Ernest Sambain, Fakultas Filsafat tingkat 2. Demikianlah perkenalannya saudara-saudara. Mari kita membuka diskusi kita dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Allah yang baik untuk kesempatan bagi kami dapat mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhanlah yang kami butuhkan terbesar pada saat ini. Yang kiranya menaungi kami sehingga kami pada saat ini bisa memaparkan firman Tuhan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga para pemirsa yang mendengarkan pelajaran ini dapat diberkati dan dapat mengerti akan pelajaran ini. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mempelajari tentang kitab Yosua, sebenarnya Yosua ini adalah salah satu tokoh yang ada di dalam Alkitab yang sebagian dari hidupnya juga adalah peperangan atau berperang. Berhubungan juga dengan judul kita pada saat ini yaitu Tuhan berperang untuk Anda. Sebenarnya saudara-saudara sedikit bertentangan dengan sifat Allah kalau kita lihat ya. Kenapa Tuhan menyertai peperangan? Sedangkan Tuhan yang kita tahu dan kita kenal adalah Tuhan yang penuh kasih. Kita tahu bersama-sama apa yang akan dilakukan oleh orang-orang dari Yosua untuk orang-orang Kanaan. Karena kenapa? Ada kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan. Tetapi kita akan pelajari pelajaran di hari Minggu dengan judul kesalahan orang Kanaan. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya Tuhan itu tidak kejam. Tuhan itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang jahat ataupun Tuhan yang tidak memiliki kasih. Tetapi di pelajaran ini secara garis besar Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang penuh dengan kasih juga. Oke, kita langsung masuk saja di pelajaran hari Minggu dengan judul kesalahan orang Kanaan. Kita tahu bersama-sama banyak kitab yang menceritakan tentang orang Kanaan. Di sini di pelajaran hari Minggu timbul pertanyaan. Apakah yang dikatakan oleh nas-nas ini kepada kita tentang rencana Allah yang lebih besar dalam memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel? Oke, baik. Terima kasih Saudara George. Seperti biasa saudara-saudari, dimanapun kalian berada yang sedang menonton di rumah, yang sedang driving, hati-hati di jalan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu. Baik, pelajaran hari Minggu yang berjudul kesalahan daripada orang Kanaan ini. Saya yakin semua kita pernah melakukan kesalahan dalam hidup kita. Ya, tidak pernah yang selalu benar, tidak pernah yang selalu kita lakukan itu selalu tidak salah, saudara-saudari. Nah, pada sahabat kali ini kita akan mempelajari kesalahan yang dilakukan oleh orang Kanaan di dalam kitab Yosua dan juga kitab-kitab lainnya. Nah, persoalan tadi di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, di dalam persoalan hari Minggu memberikan kita 4 ayat, saudara-saudari. Di situ dan bunyi setiap ayat tersebut menunjukkan bahwa tanah Kanaan merupakan tanah yang sudah tercemar.
ya. Dan disebut di situ tanah Kanaan disebut sebagai najis, ya. Seperti yang kita tahu, najis ini adalah sesuatu yang nggak bisa diapa-apakan lagi ya. Kita nggak bisa taruh topping di najis, kita nggak bisa mempercantik najis itu jadi baik ya. Najis itu tetap najis. Nah, itulah menggambarkan tanah Kanaan di dalam ayat ini. Nah, Tuhan mengatakan kepada bangsa pilihan pada waktu itu, yaitu bangsa Israel, agar tidak berbuat kesalahan yang sama. Nah, sekali lagi kata kesalahan diulang di situ. Apa kesalahan yang mereka lakukan? Mari kita lihat. Nah, kesalahan daripada bangsa Kanaan ini terdapat di dalam Ulangan 18 ayat 9 hingga 12. Mari kita lihat bersama-sama. Di situ dikatakan mereka melakukan ritual-ritual penyembahan, ya. Yang pastinya bukan penyembahan kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri tidak berkenan kepada mereka. Ya, saya ingin menekankan, ya, apakah Tuhan membenci mereka, bangsa Kanaan? Apakah Tuhan membenci mereka? Tentunya tidak, ya. Tuhan membenci dosa yang mereka lakukan pada saat itu, ya. Seperti ritual pengorbanan anak, meramal, sihir, tenung, nujum, spiritisme, ya. Di situ menunjukkan kita sebuah statement yang sukar untuk kita percaya. Karena kalau kita lihat kejahatan mereka ini paket lengkap, ya. Kalau dalam dunia makanan ada tempe, ada tahu, ada sambal. Kejahatan mereka ini paket lengkap, saudara-saudari, sehingga membuat kita sukar untuk percaya. Namun banyak sekali bukti yang diberikan kepada kita dari teks kuno, ya, yang ditemukan. Contohnya tulisan Samra, yaitu Ugarit, ataupun tulisan dari Ras Ibni Hani yang menuliskan kepada kita yang telah ditemui pada tahun 1928, memberikan bukti tentang kehidupan bangsa Kanaan pada waktu itu. Nah, dan dipercaya agama Kanaan ini mereka seperti mempercayai alam dan bukan mempercayai Tuhan, saudara-saudari. Nah, contohnya apabila ada sesuatu yang terjadi di alam, mereka percaya itu disebabkan oleh dewa-dewi mereka. Salah satu contohnya apabila dewa-dewi mereka, maaf kata, sedang melakukan persetubuhan, maka akan terjadi sesuatu di alam. Nah, dan apa yang mereka lakukan untuk memancing kejadian alam ini, maka mereka sendiri akan melakukan perhubungan tubuh. Ya. Perhubungan tubuh, di mana di situ mereka percaya akan memancing dewa-dewi untuk melakukan persetubuhan juga. Ya. Di situ kita percaya, mereka percaya ini adalah suatu yang digambarkan sebagai prostitusi tapi yang suci, ya. Hubungan seks tapi suci, ya, saudara-saudari. Di situ kita dapat lihat bahwa betapa najisnya, seperti yang dikatakan di awal tadi, bangsa Kanaan ini. Nah, maka tidak heranlah sampai ada pengorbanan anak pada waktu itu, yang jelas-jelas Alkitab sendiri telah melarang hal itu. Nah, Allah memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Siapa mereka? Bangsa Israel. Tetapi dengan adanya usaha, Tuhan tidak akan memberikan kita sesuatu tanpa ada usaha kita sendiri. Ya, Allah menunjukkan belas kasihan kepada bangsa Kanaan. Tuhan untuk memberikan mereka peluang mengenal Tuhan sendiri, untuk menentukan untuk mengikut Tuhan, tetapi mereka mengeraskan hati mereka, mereka menyanyiakan itu, menyanyiakan kasih karunia Tuhan, dan akhirnya penghakiman terjadi ke atas mereka. Kira-kira seperti itu hari Minggu. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Tommy. Jadi sebenarnya Tuhan itu menunjukkan Tuhan itu adil, ya. Karena kenapa? Karena memang orang-orang Kanaan ini telah melakukan apa yang telah dilarang. Apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan. Jadi sewajarnya memang bahwa mereka mendapatkan apa yang tidak baik. Karena kenapa? Karena perbuatan-perbuatan mereka. Kita tahu bersama-sama bahwa upah dosa ialah maut. Ya. Tapi mungkin pada saat itu orang-orang Kanaan belum mengetahui tentang hal itu. Tetapi sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam lagi, Tuhan sudah memperingati mereka. Tuhan sudah memperingati mereka. Dan terima kasih Saudara Tommy untuk penekanan poinnya, di mana kesalahan dari orang-orang Kanaan ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita harus ingat bahwa kelakuan kita, perbuatan kita
kita pasti akan tanggung itu semua. Kita langsung lanjut pada pelajaran hari Senin dengan judul Hakim Agung. Timbul satu pertanyaan, persoalan apakah Hakim Agung ini dan bagaimana ia menghakimi dosa. Oke, baik saudari, kita masuk kepada pelajaran hari Senin ya dengan judul Hakim Agung. Seperti yang kita ketahui saudara-saudari di rumah dimanapun kalian berada, hanya ada satu sahaja hakim yang dapat menghakimi kita, yaitu siapa? Tuhan sendiri. Tidak ada yang bisa menghakimi kita selain daripada Tuhan, itu kita sudah tahu. Dan saya suka sebuah ayat yang dipetik oleh Bang Jos sebentar tadi, upah dosa adalah maut. Sering kali kita dengar. Tapi bagaimana kita mengartikan upah dosa adalah maut itu? Nah, dalam pelajaran untuk hari Senin itu, ini menerangkan bahwa Tuhan itu sangat tidak mentoleransikan akan dosa. Tuhan membenci dosa, Tuhan tidak suka akan dosa. Dan untuk mengartikan upah dosa adalah maut, saya berikan sebuah ilustrasi. Ya, let's learn it this way. Oh, bahasa Inggris ya. Kita tidak dapat diselamatkan dengan berhenti berdosa. Oh, kan? Mulai kita berpikir ya. Nah, contohnya ada pendosa mati masuk neraka, ya. Berhenti berdosa mati tetap masuk neraka, ya. Ada perampok berhenti merampok mati, apakah dia masuk surga atau tidak? Tetap masuk neraka, saudara-saudari. Ya, why? Ya, kenapa? Kan dia sudah bertaubat, saudara-saudari. Nah, kita artikan seperti ini. Karena dosa itu adalah hutang di hadapan Allah. Dalam Matius 6 ayat 12 mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan yang telah kami lakukan. Dalam bahasa aslinya yaitu oplema yang bermaksud hutang, saudara-saudari. Dalam King James Version, forgive our debt. Ya, debt itu adalah hutang, debt collector. Ya. Nah, di sini menggambarkan bahwa dosa itu benar adalah hutang. Bisakah hutang diselesaikan dengan berhenti hutang? Tidak bisa ya. Contoh seperti ini. Saya nggak punya uang. Saya pinjam ke saudara Royan. Saya pinjam 100 miliar. Waduh. Ya. Besoknya saya pinjam lagi 100 ringgit. Ya. Terus minggu depan saya pinjam lagi 100 miliar. Waduh. Ya. Terus marahlah saudara Royan ini kan. Katanya kepada saya, oh ini pinjam terus. Ya. Nah lalu saya bilang kepada dia, oke, maafkan saya. Saya berhenti pinjam. Saya tidak akan pinjam lagi. Lunas. Ya. Apakah seperti itu? Beres? Enggak dong. Tidak. Ya. Kita tidak dapat membayar hutang dengan berhenti berhutang. Yang pertama kita harus berhenti berhutang. Yang kedua kita harus membayar hutang tersebut. Upah dosa adalah maut, adalah nyawa saudara-saudari. Maka apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberikan anak yang tunggal, itu Yesus Kristus, sebagai upah daripada dosa kita. Hanya itu saja yang mampu membayar segala hutang kita, sama seperti yang ada di cerita ini. Karena kita percaya oleh kematian Yesus, semua telah diampuni, termasuk bangsa Kanaan pada waktu itu, saudara-saudari. Nah, dikatakan di sini, maka mereka tidak percaya akan pengorbanan yang Tuhan telah lakukan, yang telah Tuhan beritahukan kepada mereka. Ya, saudara-saudari. Dan Allah itu begitu baik sekali, dan Tuhan itu mau melawan dosa baik di bangsa Israel maupun di bangsa Kanaan. Maka adanya perang suci ini adalah bukan seperti perang biasa ya. Perang di mana ada tembak-tembakan, ada bunuh-bunuhan. Tapi perang suci ini adalah untuk menjadi hakim. Tuhanlah hakim itu, menyucikan mereka karena Tuhan saja yang benar. Ya. Ilustrasi terakhir, bayangkan ya, Tuhan itu adalah seorang hakim. Dia adalah seorang hakim. Dia duduk di takhta hakimnya dengan jubah hakimnya. Pada suatu hari dia mendapati kita berdosa. Maka kita akan pergi ke mahkamah. Lalu dia jatuhkan hukuman kepada kita. Dia menyuruh kita untuk membayar 100 miliar. Ya. Katakan kau berdosa, kau harus membayar 100 miliar. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Dia membuka jubah kehakimannya. Dia turun dari bangku hakimnya ke arah kita, memberikan kita 100 miliar untuk membayar dosa kita. Begitulah Tuhan, saudara-saudari. Ya. Tuhan sendiri turun daripada takhta hakimnya, memberikan dirinya sendiri untuk membayar dosa-dosa kita. Dan kita percaya pembayarannya itu
tidak tertakluk hanya kepada bangsa Israel, tapi kepada semua orang yang ada pada saat ini. Begitulah hakim yang benar, yaitu Tuhan kita. Terima kasih. Itu hari Senin. Oke, baik. Terima kasih Saudara Tommy. Jadi hakim yang agung itu adalah Tuhan kita sendiri. Dan kita tahu bersama-sama dosa itu ketika kita berhenti berdosa atau ketika kita berhenti berbuat dosa bukan berarti kita sudah bebas. Ya saudara-saudara, terima kasih untuk ilustrasinya membuka pemikiran kita ya. Soal hutang menghutang ketika saudara Tommy berhenti berhutang kepada saudara Royan bukan berarti permasalahan mereka udah selesai. Harus ada yang dilunasi. Oke, kiranya pelajaran ini ya bisa kita tanamkan, bisa kita pikirkan baik-baik bahwa dosa itu memang mengejamkan. Kita langsung sampai saja pada hari Selasa dengan judul perampasan atau pemusnahan. Kembali lagi kekerasan ya. Peperangan, perampasan ataupun pemusnahan. Ini selalu hal yang berkaitan atau terhubung dengan kekerasan. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi saudara Tommy, apakah itu perampasan atau pemusnahan yang dimaksudkan pada hari Selasa? Oke, baik. Sebenarnya saudara-saudara yang ada di rumah ya, ataupun di mana saja, sebenarnya dari judul aja sudah menjawab daripada pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa. Perampasan atau pemusnahan. Kalau kita lihat di persoalannya dibandingkan di ayat-ayat ini setelah saya kaji itu adalah bukan perang fisikal, saudara-saudari. Tetapi di mana Tuhan ingin melakukan pembersihan rohani, Tuhan ingin memberikan janji Allah kepada bangsa pilihan itu bangsa Israel untuk mendapatkan tanah itu tanah Kanaan. Nah, tujuan awal daripada Tuhan Allah bagi bangsa Kanaan bukanlah untuk memusnahkan mereka, ya, melainkan untuk mengambil tanah mereka, ya. Karena Tuhan lihat bahwa mereka tidak dapat untuk menghandle tanah mereka sendiri, ya. Mereka membuatkan tanah mereka menjadi wadah untuk mereka berbuat dosa, ya, saudara-saudari. Nah, di sini dilihat harus terlibat dalam peperangan penaklukan menggunakan istilah yang berbicara tentang perampasan, pengusiran dan pemusnahan yang dilakukan terhadap penduduk tanah perjanjian. Tapi kalau kita lihat di sini istilah perang suci itu, ya, bukan dalam istilah untuk memerangi mereka, untuk memusnahkan mereka, tidak, saudara-saudari. Tapi di situ adalah untuk membersihkan kerohanian daripada masyarakat Kanaan yang telah korup akan dosa-dosa mereka, ya. Dan ayat ataupun sebuah kata kunci yang ada pada hari Selasa itu adalah kerusakan daripada bangsa Kanaan. Kalau kita lihat di sini, jika tujuan awal penaklukan Kanaan adalah untuk mengusir penduduk negeri tersebut dan bukan untuk memusnahkan mereka, mengapa orang Israel harus membunuh begitu banyak orang? Seperti kita lihat pada zaman dahulu itu, dosa itu sudah tidak dapat dibendung, ya saudara-saudari. Dosa pada waktu zaman itu seperti yang kita telah pelajari di pelajaran yang pada hari Senin, dosa-dosa mereka itu sangat besar, ya. Dimana di situ sebagai manusia, iya, ada pengertiannya di situ, saudara-saudari. Nah, dikatakan di sini Tuhan ingin membersihkan mereka. Dan bagaimana untuk membersihkan mereka? Hanya ada satu cara. Itu dengan Tuhan sendiri campur tangan melalui bangsanya itu bangsa Israel, bangsa pilihan. Yang untuk memahami pelajaran daripada hari Selasa ini, ada sebuah ilustrasi yang ingin saya berikan kepada kita. Ya, saya ada 1 gelas air kotor dan saya juga ada 1 gelas air jernih. Ya, apabila kita menuang air jernih ini ke dalam gelas kotor, maka air jernihnya akan berubah menjadi air kotor juga. Ya, satu-satunya cara agar kita dapat menuangkan air bersih ini dan menjadi bersih di gelas seterusnya ini yang di sebelah adalah dengan kita membuang air kotor tersebut dan kita memasukkan air jernih itu. Itulah yang ingin Tuhan tanamkan kepada bangsa Kanaan. Tuhan ingin membuang kekorupan mereka. Segala yang kotor dalam hidup mereka Tuhan ingin buang dan Tuhan ingin isi dengan benda yang baik. Tapi disebabkan oleh ketidakmauan mereka, mereka menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, maka mereka tidak mendapat kasih karunia Tuhan itu. Karena mereka sendiri yang menolak, saudara-saudari. Maka di situ adalah
dalam Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Saudara Tommy. Kembali terhubung berarti itu semua karena dosa ya. Karena dosa. Karena kesalahan mereka semua. Kita langsung sambung pada pelajaran hari Rabu yang berjudul pilihan bebas. Kalau kita tahu bahwa tiap manusia itu memiliki pilihan yang bebas. Nah, kembali lagi ini juga berhubungan dengan apakah Tuhan itu adil atau tidak. Karena kenapa? Di sini timbul pertanyaan di pelajaran hari Rabu, yaitu kenapa bangsa yang di luar Kanaan itu diberi kesempatan atau masih ada kompromi dulu. Nah, apakah bangsa Kanaan ini langsung dieksekusi atau memiliki kompromi-kompromi dulu? Saudara Ryan bisa bantu dijelaskan. Oke. Shalom saudara-saudara. Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh Bang George itu menggali pikiran kita. Karena kalau kita berpikir ya, bangsa Kanaan itu di pelajaran yang disampaikan oleh saudara Reynold, itu mereka itu langsung ditumpas gitu, dimusnahkan. Bahkan mereka dijarah dan ya tidak ada ampun bagi mereka. Jadi pertanyaannya, di dalam Ulangan 20 ayatnya yang ke-10, Tuhan berkata bahwa apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Ayat ke-12 juga berkata, tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Ayat ini mengindikasikan bahwa ada kompromi dulu nih. Kalau misalnya dia ini masih mau bertobat, oke, kamu akan diselamatkan. Kamu tidak akan dimusnahkan. Tapi kalau kamu benar-benar tidak mau lagi bertobat, maka akan terjadi yang namanya perang. Nah, itu salah satu pertanyaannya. Kenapa? Kok bisa bangsa di luar bangsa Kanaan itu akan terjadi perdamaian dulu atau kompromi dulu sebelum dimusnahkan? Ada dua alasan besar, saudara-saudara. Yang pertama adalah karena satu, perang itu bukan tujuan utama Tuhan. Tuhan tidak suka kekerasan, cuma untuk menunjukkan kekuasaan, bukan. Tuhan nggak mau peperangan menjadi solusi untuk menunjukkan kekuasaannya. Prinsipnya, perang itu adalah jalan terakhir. Jadi kalau misalnya bisa kita berdamai dulu, ya damai. Kalau misalnya kamu mau bertobat dulu, mau menuruti perintahku dulu, maka kamu akan diselamatkan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menghargai hidup manusia itu. Bahkan musuh sekalipun, bahkan orang yang tidak mau menuruti firman Tuhan. Jadi selama mereka mau berhenti dari kejahatan, maka mereka akan diselamatkan. Itu adalah poin pertama. Poin kedua, ini sejarah kawan-kawan. Kenapa? Karena yaitu tadi, Tuhan telah menunjukkan bahwa Kanaan adalah tanah yang akan ditempatkan oleh bangsa Israel. Jadi bangsa Kanaan ini atau tanah di Kanaan ini istilahnya musnahkan dulu isi dari Kanaan itu karena sudah korup banget. Di pelajaran hari Selasa ya, saya ada korelasi dikit saya rasa ya. Di alinea yang terakhir, analisis terhadap teks-teks Alkitab yang berkaitan dengan penaklukan Kanaan mengungkapkan bahwa tujuan awal penaklukan tersebut menyiratkan pengusiran penduduk Kanaan. Namun, mayoritas orang Kanaan seperti Firaun Mesir mengeraskan hati mereka dan dengan demikian menjadi satu dengan budaya sedemikian rupa sehingga penghancuran budaya mereka berarti juga harus menghancurkan mereka. Jadi udah clear ya. Kalau misalnya penaklukan bangsa Kanaan itu, penghapusan bangsa Kanaan itu bukan seperti kejam, bukan. Tetapi karena kejahatan itu sudah menjadi budaya mereka. Hidup mereka itu udah berdasarkan kejahatan. Jadi Tuhan tidak bisa memberikan keadilan apapun selain daripada penumpasan. Jadi istilahnya pemusnahan itu merupakan pengadilan yang ilahi. Jadi bangsa Kanaan harus dimusnahkan dan karena bangsa Kanaan itu harus menjadi tanah perjanjian itu. Tadi ilustrasi air itu sangat menarik menurut saya. Kenapa? Karena kalau misalnya untuk
membuat air kotor ini menjadi lebih baik, gelas yang isi air kotor ini, ya kita harus buangkan, baru kita isi dengan yang lebih murni. Kita harus hilangkan dulu yang menjadi korup di tanah Kanaan itu, supaya kita bisa isi dengan yang baik-baik. Yang baik-baik itu apa? Baik-baik itu adalah bangsa Israel. Amin. Jadi secara ringkas, Tuhan ingin memperlihatkan sisi adil dan berbelas kasihannya. Yaitu dengan cara apa? Jika kamu mau berdamai, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Namun, kalau kamu tidak mau berdamai, atau tidak mau menuruti firman Tuhan, maka tidak ada kesempatan kepadamu, melainkan harus berperang. Berbeda dengan Kanaan, Kanaan memang sudah jahat dari abad-abad yang lalu, sudah berabad-abad mereka melakukan hal-hal kejahatan, jadi mereka harus dimusnahkan untuk pemurnian itu. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasan yang begitu baik. Tetap diingatkan bahwa semuanya itu terhubung dengan dosa juga ya. Saudara-saudara, kita telah mempelajari dari hari Minggu, Senin, Selasa, bahkan sampai Rabu. Ini mengenai kekerasan terus. Tentang upal dosa, tentang perampasan, tentang pemusnahan dan lain sebagainya. Itu semua dilakukan oleh dosa. Tetapi kita tahu bersama-sama Raja Damai yang dituliskan dalam kitab Yesaya ini mengartikan atau merujuk kepada Mesias, kisah Mesias atau Yesus Kristus itu sendiri. Tetapi pelajaran di minggu ini ditutup dengan kisah sang Raja Damai. Ya, kita tahu bersama-sama Raja Damai adalah Yesus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua pada saat ini. Kenapa sih Raja Israel pada saat itu dilarang untuk membunuh para tawanan dari Syria itu? Apakah ini adalah gambaran dari Raja Damai atau bagaimana? Nice. Mantap sekali pertanyaannya. Kenapa Raja Israel pada saat itu ya, pada zaman kitab dua raja-raja ini dilarang oleh Nabi ya. Nabi di sini adalah Nabi Elisa untuk dibunuh ya tawanan-tawanan yang mereka sudah tangkap ini. Oke, jadi seperti yang kita tahu konteksnya ya, kita sama-sama buka dulu Alkitab kita atau HP kita. Kita sama-sama buka dua raja-raja pasalnya yang ke-6. Pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-23. Di sini ada kisah singkatnya ya, kisah singkat menuju perikop selanjutnya, bahwa Elisa berkata kepada bujangnya itu supaya gak perlu takut menghadapi para tentara-tentara Syria. Karena ada dukungan yang tidak terlihat. Ada dukungan yang tidak terlihat yang akan membantu mereka supaya bisa memenangkan. Tuhan membukakan mata dari pembantunya si Elisa ini supaya bisa melihat bahwa ada dukungan yang tidak terlihat itu. Nah, itu adalah atas permintaannya Elisa. Dan kemudian para orang-orang Syria ini, ya musuhnya si Elisa dan Raja Israel pada zaman itu mereka dibutakan. Mereka dibutakan karena itu adalah kuasa Tuhan. Mereka dibutakan dan mereka dibawa ke tengah-tengah Samaria. Akhirnya mereka takut, loh kok kami tiba-tiba di Samaria? Itu menjadi pertanyaan mereka tuh, pertanyaan dalam hati mereka dan pertanyaan yang dilontarkan. Kok bisa kami tiba-tiba di tengah-tengah Samaria? Karena itu adalah hasil kerja Tuhan. Membuat mereka buta dan Elisa membawa mereka ke tengah-tengah Samaria. Kemudian Raja Israel berkata bahwa kita bunuh aja lah ini ya. Itu ya bahasa gaulnya, bahasa zaman sekarang itu, kita bunuh aja lah dia. Karena ini musuh kita, ya kan? Ini musuh kita bunuh aja. Daripada mereka menyebabkan kerusakan-kerusakan yang lain, kalau kita ampuni, mereka datang lagi. Ya. Itu yang menjadi pemikiran ya, menurut saya, itu yang menjadi pemikiran dari Raja Israel ketika dia melontarkan pertanyaan itu. Dan namun, Elisa sebagai nabi di Israel memberikan rencana Tuhan, mengungkapkan rencana Tuhan melalui jawabannya. Kenapa? Karena Elisa berkata bahwa jangan dibunuh. Loh, berbanding terbalik dengan apa yang dipikirkan oleh Raja Israel. Nanti ada kesempatan dari orang Syria ini, terus orang Syria ini akan hancurkan lagi Israel. Tapi kok Elisa malah suruh jangan bunuh? Kenapa?
Karena perdamaian. Satu kata aja, perdamaian. Kenapa saya bilang perdamaian? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu Tuhan dari Elisa itu, Tuhan dari bangsa Israel itu bukan Tuhan yang kejam, bukan. Tapi Tuhan yang penuh kasih. Sehingga mereka memberikan kesempatan kepada orang-orang Syria yang telah menjadi tawanan ini supaya mereka itu mau berubah dan mengakui bahwa Tuhan dari Israel itu adalah Tuhan yang berkuasa. Ya. Jadi sehingga mereka bisa tahu bahwa Tuhan dari bangsa Israel ini seperti ini ternyata. Salah aku berhubungan dengan bangsa Israel ini, salah. Akhirnya itulah tujuan daripada kenapa Elisa melarang untuk Raja Israel itu atau bangsa Israel ini membunuh tawanan-tawanan dari Syria ini. Ada satu hal yang menarik juga. Jadi saudara-saudara semua tahu kan tentang kisah Naaman ya. Kisah Naaman. Naaman ini juga sekongkol, ini istilahnya berasal dari tawanan-tawanan yang sama ini, dari Syria juga. Dan saudara-saudara juga tahu ya, bahwa Naaman itu ada istilahnya pembantu gitu ya. Anak kecil. Anak kecil itu berasal dari mana? Dari Israel. Naaman sendiri sudah mengetahui bagaimana Tuhan dari bangsa Israel itu. Melalui apa? Melalui anak kecil itu. Anak kecil ini mengatakan bahwa datang aja ke Elisa. Ada loh Nabi Israel itu, bahwa Israel ini, Elisa ini akan menuntun kepada kesembuhan total yang akan dialami oleh Naaman. Nah, ini menunjukkan bahwa jika mau melakukan perdamaian, itu harus nggak boleh ini ya, langsung tidak diampuni. Harus diampuni dulu. Diampuni supaya mereka mengetahui bahwa Tuhan Israel ini seperti ini. Tuhan kita ini seperti ini. Buktinya apa? Buktinya setelah orang Syria ini yang menjadi tawanan tadi itu dipulangkan ke bangsanya, mereka nggak mau kembali lagi. Ajaib ya. Mereka nggak mau kembali lagi ke bangsa Israel. Karena mereka nggak mau cari nggak mau cari masalah lagi dengan bangsa Israel. Mereka mengetahui bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang punya kekuasaan, Tuhan yang cinta damai, dan tujuan dari pengampunan ini, tujuan dari pelarangan pembunuhan ini bisa terjadi. Itu apa? Perdamaian. Supaya tidak ada lagi terjadi peperangan antara Israel dengan musuh-musuhnya. Oke, baik. Kembali lagi terhubung bahwa Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh kasih juga. Saudara, kita tiba di penghujung dari diskusi kita. Sebelum kita menutup diskusi kita, saya ingin meminta sedikit kesimpulan dari para narasumber. Mungkin pertama dari Saudara Royen. Oke, kalau dari saya, jangan keraskan hati, ikuti Sang Raja Damai, karena Sang Raja Damai akan menuntun kita pada tanah perjanjian yang asli, yang sebenarnya, tanah yang di surga. Amin. Saudara Tommy? Sekali di rumah, dimanapun kalian berada, percayalah bahwa Tuhan Yesus telah pun menang. Jadi ngapain kita ragu kan? Jadi kita ikut Tuhan kita, apapun yang Dia lakukan, kita ikut segala hukumnya, dan biar Dia berkuasa dalam hidup kita. Amin. Terima kasih para narasumber yang sudah membagikan pelajaran yang luar biasa di pelajaran yang kelima di triwulan ini. Saya juga memiliki closing statement, yaitu bahwa Tuhan berperang bagi kita dan bukan melawan kita. Ya, jadi teman-teman, saudara-saudara, jika ada yang merasa bahwa perilaku Tuhan ataupun jawaban doa yang dari Tuhan itu seringkali tidak sejalan dengan kita, bukan berarti Tuhan melawan kita, tetapi justru Tuhan berperang bagi kita. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Royen. Oke, kita sama-sama mendekatkan hati kita kepada Kristus. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan pada hari ini Tuhan telah berikan kepada kami, dan kami gunakan itu untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya bahwa Tuhan berperang untuk kami. Amin. Biarlah kami boleh melunakkan hati kami untuk selalu mengikut Tuhan, mengikuti rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan akan menuntun kepada perdamaian dan akan menuntun kepada tanah perjanjian, yaitu surga. Bapa, biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, melainkan terpatri dalam hati kami masing-masing supaya boleh bertumbuh dan boleh kami sebarkan
kepada orang-orang yang lain. Amin. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati.